Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak idaman dan keluarga yang sangat-sangat kita hormati, Ustaz Nur Alam yang kita hormati, Bapak hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ketiga kita bisa bersilaturahim di rumahnya Pak Idaman dan keluarga besarnya dalam rangka bertakziah. Adapun karena istri beliau yaitu almarhumah Ibu Nani Hanifah yang sudah dipanggil oleh Allah pada hari Sabtu jam 11.35 jam 13.35 kemarin 13.25 dan sudah kita makamkan bersama di Pondok Ranggon. Jadi kewajibannya semua sudah kita laksanakan selaku sesama umat Islam, selaku tetangga, selaku jamaah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertakziah, kita menghibur, menggembirakan keluarga dan Pak Idaman dan keluarga itu dalam rangka untuk menyenangkan anak dan cucunya juga. Namun marilah kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah memberikan keberkahan, rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara kita adalah acara tausiah. Jadi takziah kita isi dengan tausiah. Ya. Jadi yang pertama langsung nanti kita minta Ustaz Nur Alam untuk memberikan tausiah, kemudian nanti sekaligus doa, dan kemudian terakhir nanti ada sambutan sepatah dua kata-kata dari Sohibul Bait oleh Pak Idaman. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami aturkan kepada Pak Nur Alam. Terima kasih Pak Sulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Mojo, dengar suara saya? Alhamdulillah. Atau enak beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lah. Dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim. Sahibul hajat, saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, pengurus, bahkan ya pengurus betul Yayasan Nurul Huda Kafah
Bapak idaman bakti beserta ketiga putra dan kedua putrinya beserta kakak dan adik-adik yang ada di dalam, para tetangga yang saya kenal, Pak Nur Karim sama Pak Mana ya, Pak Parmana. Kemudian yang tidak asing lagi adalah Jamaatul Muslimin wal Mu'minin, yaitu Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam takziah yang terakhir ini, di malam yang ketiga, kita diringankan langkah kita oleh Allah untuk memenuhi undangan saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, Bapak idaman bakti yang baru saja Allah berikan ujian berupa dipanggilnya istri tercinta, tersayang pada hari Sabtu yang baru 3 hari lalu. Dan alhamdulillah kewajiban kita sudah kita tunaikan. Dan pada malam yang berbahagia ini, beliau bermaksud mengundang kita untuk menghibur. Takziah itu adalah memberikan hiburan kepada saudara kita yang sedang dalam ujian Allah. Kalau tahniah itu memberikan kabar gembira, tabsyir, memberikan kabar gembira, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang sedang mendapat keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya. Jadi dua ujian Allah, baik tahniah maupun takziah, ini adalah ujian Allah semuanya. Jangan dikira ketika kita sedang bertahniah, sedang sukses, sedang jaya, itu adalah suatu kebahagiaan. Tidak, itu juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Aku pasti akan menguji kalian dengan ketidakenakan dan keenakan, kebaikan, ketidakbaikan dan kebaikan menjadi sebuah ujian, kata Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Quran surat Al-Mumtahanah 60 ayat 4 yang saya bacakan tadi, sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Saya awali tausiah saya dalam konteks bagaimana kita bertakziah pada malam hari ini, betapa seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mempunyai putra Ismail dan Ishak, yang mempunyai istri Sarah dan Hajar, menjadi sebuah kisah yang hari ini tidak pernah hentinya untuk kita teladani. Sampai Allah mengatakan sungguh terdapat contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Yang pertama, siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau adalah sosok personal atau pribadi yang hebat. Saya katakan yang hebat. Quran surat An-Nahl 16 ayat 120 Allah firmankan, Inna Ibrahima kana qanitan lillahi hanifan lam yakum minal musyrikin. Sungguh Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi Allah, Rasulullah yang taat kepada Allah dan berpasrah diri, dan tidak pernah atau bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapasitas personalnya, kapasitas pribadinya begitu hebat, sampai di dalam Al-Quran Allah jadikan teladan. Kemudian yang kedua, bagaimana mobilitas dakwah beliau. Kita kenal Irak, Saudi Arabia, Palestina, Mesir, itu adalah kawasan di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan dakwah. Dan dari beliaulah lahirlah para nabi, dan sampai kepada garis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Ismail alaihissalam, Bani Hasim dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga
Sejarah mencatat, sejarah menorehkan tinta emasnya dengan sebutan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Itu adalah mobilitasnya yang begitu tinggi. Ini perlu dicontoh. Jadi kalau kita pernah dengar Pak A.R. Fahrudin, mungkin itu contoh teladan dari Nabi Ibrahim. Bagaimana mobilitas dakwah beliau naik ke gunung, bagaimana Gunung Kidul, bagaimana Wonosari, semua dijelajahi. Daerah kawasan Ngayogyakarta itu habis dijelajahi, disampaikan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar disampaikan oleh beliau dengan mengayuh sepeda. Dengan usia yang renta, terus dia berdakwah tak kenal lelah. Jadi ini adalah sebuah usaha yang kita harus tiru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang terpenting adalah bagaimana dia meninggalkan warisan. Dia meninggalkan legacy yang sampai hari ini siapapun kita, meskipun sudah renta, sudah tua, bahkan maaf tinggal nafas, denyut nafas saja, itu ketika Allah panggil, Quran surat Al-Hajj 22 ayat 37, wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Dan permaklumkan wahai Muhammad, Quran ini kepada Nabi kita, kepada manusia untuk melakukan haji. Niscaya mereka akan berdatangan dari penjuru yang sangat jauh, bahkan dengan onta yang rentan. Ini adalah legacy, ini adalah warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu kuatnya magnet, daya tarik bagaimana orang ingin berziarah, apakah itu umrah, apakah itu haji, sampai hari ini menjadi legacy yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini tentunya saya ingin sampaikan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim, sebuah hadis yang sangat familiar bagi kita, di mana setiap kita harus dan wajib memiliki 3 legacy, 3 warisan, 3 peninggalan. Dan ini adalah peninggalan yang insya Allah akan menjadi sebuah warisan yang terus akan bermanfaat untuk generasi kita. Idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputus semua amalnya. Sudah tidak ada bisa lagi hubungan dengan kita dan sebagainya. Setelah kita tinggalkan kemarin Ibu Nani Hanifah, kita bacakan doa dan seterusnya, maka terputus semua amalnya kecuali min salasin, 3 perkara saja. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, infak, ya, zakat dan seterusnya yang mengalir. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Lihat di belakang bapak-bapak itu ada sebuah, saya menyebutnya bukan papan, bukan karangan bunga, papan bunga di belakang bapak itu. Di situ ada Sivitas Akademika Universitas Indah Prasasta. Artinya apa? Beliau ini sudah mengamalkan ilmunya, bahkan mewariskan ilmunya kepada sejumlah generasi, terutama para guru. Ini mulia sekali. Inilah legacy yang ditinggalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, subhanallah, ya harus. Terus yang lagi, saya lupa namanya. Ya, 5 anak ini menjadi juga waladun soleh atau waladwil apa perempuan. Jadi bintun solehah, wanita atau anak-anak laki-laki dan perempuan yang soleh dan soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa yang kita akan tinggalkan setelah kita tiada? Bukannya mobil yang banyak, rumah yang mewah, warisan yang banyak. Jadi legacy yang dimaksud di sini bukan warisan duniawi yang ketika kita tidak atur dengan baik akan menjadi keributan, bahkan menjadi pembunuhan di antara keluarga. Dan sudah banyak kasus seperti itu. Tapi legacy yang bagus, warisan yang bagus yang kita tinggalkan dan wajib kita berusaha, masih kita diberikan hidup oleh Allah,
Pertama, bagaimana kita bisa memiliki sedekah jariah. Hadirin berbahagia, apapun yang kita sudah dan akan sudah niatkan, kita akan kontribusikan, kita akan berikan. Kita ambil sekarang masjid kita Nur Huda, sebesar apapun. Tadi jam 1 saya di jalan tol, begitu ada macet, saya coba lihat HP, ternyata ada sebuah advertensi atau iklan. Itu merinding saya. Infak hanya 10.000, dikasih nomor rekening BRI di situ. Kan banyak angkanya, ada 15 ya. Terus dia punya azam kelipatan, nanti dia sedang membangun di sebuah lembaga Islam, daerahnya sekitar Ciamis atau Garut yang jelas. Nah, bisa dilihat nanti. Itu luar biasa ajakan itu, dan banyak sekali lah kita lihat sekarang dari media sosial ajakan kita untuk bersedekah jariah. Yakinlah bahwa inilah yang akan terus mengalir. 10.000 kali kelipatan, kalau nggak salah angkanya 1,6 M. Coba 10.000 Pak Haji Aming, jadi berapa ribu orang dibutuhkan? Kalau 10.000 untuk dapat 1,6 M, berarti berapa? 16.000 orang. Apa 160.000 orang? Ayo Pak Aming cepat, kalkulatornya main. Setiap orang 10.000, ya. Total budgetnya 1,6 M. Kira-kira berapa? 160.000. Nah, dia optimis banget kepada Allah bahwa masih akan terwujud. Itu santri ratusan menangis berdoa dipimpin oleh kiainya. Subhanallah, saya bilang. Ini mengetuk benar ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terlalu dan banyak sekali tempat-tempat kebaikan yang kita harus berikan, ya, seperti ini. Silakan tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Biarkan, nggak perlu diumumkan, nggak perlu disanjung-sanjung, nggak perlu dikasih sertifikat, nggak perlu dikasih apresiasi. Kita berikan donasi yang terbaik kita. Insya Allah sepanjang itu digunakan maka terus akan mengalir. Jariah itu artinya mengalir, ya. Sedekah jariah, pahala sedekah yang terus mengalir. Sepanjang itu masih dimanfaatkan, meskipun si pemberi jariah tadi sudah dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu. Jadi luar biasa, 2045, tinggal berapa tahun lagi? 21 tahun. Saya nggak tahu ini. Saya lagi menghitung tadi ya, rumah usia saya sudah 87 itu. Kalau 2045 nanti saya masih ada nggak ya? Saya tadi membayangkan sebelum berangkat isya ke masjid. Itu Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. Jadi generasi yang hari ini Gen Z ini nanti akan menjadi pemimpin, akan menjadi orang-orang yang akan menggantikan kita. Dan ini Indonesia mempunyai bonus yang luar biasa, kelebihan gitu loh Pak. Jadi kelebihan calon pemimpin luar biasa. Maka kita sedih ya, hari-hari ini medsos kita bagaimana narkoba maraknya di Indonesia, ya kan? Coba kita lihat itu seperti itu. Itu kan semuanya merupakan sebuah tamparan buat generasi kita, ya. Dan bonus demografi ini tidak lain adalah kita siapkan anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak yang betul-betul akan bermanfaat di dalam karirnya, di dalam profesinya, di dalam pekerjaannya, di dalam lingkungannya. Ini kita harus siapkan semuanya. Bahkan saya dengan bangga buat itu di TK, educate your children for a time not yours. Silakan di belakang, silakan. Siapa yang mau terjemahkan? Educate your children for a time not yours. Ini quotes dari Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu, mereka akan hidup bukan pada zaman kamu hidup. Jadi kalau Pak Yudo kemarin menayangkan reuni di SD Muhammadiyah, saya lihat ada YouTube-nya. Betul ya Pak Yudo ya? Itu apa yang Pak Yudo alami dengan anak Pak Yudo ini jelas berbeda. Hum saya'isuna fi zamanin ghairu zamanikum. Mereka akan hidup bukan pada zaman. Ilham ya dan kawan-kawannya semua, adik-adiknya, anak-anak kita semuanya, dia akan punya anak lagi. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa ilmu yang bermanfaat ini yang harus kita bekali kepada mereka. Jadi
Mereka ini adalah disebut dengan generasi yang akan menjadi bonus demografi kita di 2045. Allah alam apakah kita masih ada di situ. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah yaitu yang kedua tadi kurang ya, ilmu ya, waladun sholihun udah ya. Jadi waladun sholihun yang ketiga adalah yang selalu mendoakan. Maka bagaimana agar kita didoakan oleh anak? Ya kita harus mendidiknya dengan yang baik. Hadirin yang berbahagia, satu saat Rasulullah diriwayatkan dari Anas bin Malik. Seperti kita kemarin, cuman kita sudah modern pakai ambulan. Kalau zaman dulu kan digotong ya jenazah ya. Apalagi kalau Bapak pernah datang ke Tanah Toraja. Bila saya pernah ke sana, melihat bagaimana mayat diusung, dimasuk ke dalam bukit. Makin kaya dia, makin tinggi bukitnya. Masuk ke lubang, ditaruh di sana. Kalau kita nggak kita usung, bawa pakai keranda. Jadi satu saat Anas bin Malik ya, meriwayatkan sebuah kisah ketika para tetangga jamaah sedang mengusung jenazah. Di tengah mengusung tadi, jamaah itu ada yang berselawat dan sebagainya. Salah satunya adalah bahwa jenazah ini adalah min ahlil khair. Selalu diucap begitu. Min ahlil khair, 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 terus begitu. Nah, Rasulullah melihat kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Wajabat. Setelah itu datang lagi satu kelompok mengusung jenazah lagi. Ya. Kemudian si pengusung tadi kebalikannya. Dia nggak mengatakan jenazah ini min ahlil khair. Ya, kebalikannya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan wajabat. 2 kali. Wajabat itu kata kerja madi untuk mu'annas. Jadi kalau kita terjemahkan sudah gitu ya. Nah, di sini artinya adalah wajib. Ketika diusung dan disaksikan oleh jamaah ini adalah orang baik, Rasulullah mengatakan wajib. Begitu diusung jenazah dan dikatakan ini bukan orang baik, Rasulullah mengatakan wajib. Umar ibnul Khattab di sampingnya bertanya, mengapa engkau mengatakan orang yang disebut kebaikannya wajib, orang yang disebut kejelekannya wajib? Dengan tersenyum Rasulullah SAW menjawab bahwa apapun yang didoakan oleh para tetangga, para jamaah, dan mereka menjadi saksi atas legasi, atas perjalanan hidup si jenazah tadi, maka dia adalah, kalau memang dikatakan baik, wajib dia masuk surga. Kebalikannya, ketika diusung jenazah dan diucapkan oleh para jamaah bahwa orang ini nggak baik, maka dia juga wajib dimasukkan ke dalam neraka. Ini kesimpulan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah quote juga dari penyair Arab mengatakan, wa kun haditsan hasanan liman wa'a. Buatlah cerita indah, buatlah catatan yang baik ketika kamu tiada. Maka terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW mendoakan kepada jenazah wajib masuk surga, wajib masuk neraka, itu sangat tergantung legasi apa yang dia tinggalkan setelah dia tiada. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang sampai hari ini yang kita sebut dengan al-hajj wal umrah, gitu ya. Haji dan umroh itu sampai hari ini menjadi legasi, menjadi warisan kebaikan. Kemudian kita kenal seorang yang bernama Utsman bin Affan. Bapak Ibu, ketika kita berziarah di Madinah, di situ kita pernah dengar kisah bagaimana Umar bin Affan, Khalifah bin Affan, khalifah kita yang ketiga, pernah membeli sebuah sumur milik Yahudi. Meskipun negonya panjang ya, pada akhirnya dibeli dan diwariskan. Ketika itu kemarau panjang dan tidak ada sumber air di Madinah kecuali sumur itu. Dan sampai hari ini sumur tersebut dijaga oleh kerajaan Arab Saudi. Bahkan hasil keuntungan dari sumur yang tidak pernah berhenti mengalir dan didistribusikan untuk seluruh warga yang ada di Madinah sampai ke pelosoknya, itu sekarang dijadikan sebuah monumen
yaitu Hotel Bintang 5 milik Utsman bin Affan, dan sampai hari ini itu menjadi jariah, menjadi legasi. Itu seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita kenal Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, dan sampai hari ini memberikan kontribusi yang positif. Itu juga bagian dari bagaimana Bapak Kiai Ahmad Dahlan memberikan legasi yang baik setelah dia tiada. Kita kenal bagaimana Kiai Haji Hashim Ashari. Saya nggak tahu ya, 19 berapa itu? Kalau setelahnya ya pokoknya ya. 17. Juga sama, itu juga memberikan legasi. Kita kenal bagaimana era reformasi. Seorang B.J. Habibie yang cuma 1 tahun lebih jadi presiden, nggak lama-lama, nggak sampai 10 tahun, nggak sampai 2 periode, tapi luar biasa legasi yang ditinggalkan. Dengan legowo, laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dan dia tidak bisa diangkat lagi, dia nggak pernah sakit hati, ditinggalkan legasi. Dan hari ini, kalau Bapak Ibu tahu, ada sebuah teori di Jerman yang disebut dengan teorinya Habibie tentang keretakan pesawat. Sampai sebesar atom itu bisa dihitung, itu adalah hukum Habibie. Dan kalau nggak ada itu, ya mungkin sekarang pindad dan sebagainya nggak ada itu. Itulah legasi Habibie yang telah tiada. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini kita dihadirkan oleh Allah. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa kita sedang membuat sejarah, kita sedang menuliskan sejarah, yaitu Quran surat 36 yang sudah hafal semuanya. Pak Aming hafal tuh, kalau saya sebut ujungnya langsung lari aja. Inna nahnu, lanjutkan, nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hadirin berbahagia, inna sesungguhnya kami Allah, nahnu itu kami, nuhyi menghidupkan, al mauta orang yang sudah mati. Sungguhnya kami menghidupkan orang yang sudah mati. Lagi berikutnya tadi, wa qaddamu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang sudah dia tinggalkan. Apakah dia berzariah, apakah dia nitipkan anak yang soleh, apakah dia mengamalkan ilmunya, apa tidak, dicatat. Wa naktubu ma qaddamu. Jadi kalau saya ambil almarhumah, apa yang sudah dia berbuat kepada mahasiswanya, apa yang dia sudah buat kepada dunia pendidikan. Wa naktubu ma qaddamu, dan Allah sudah mencatat apa kontribusinya, apa jariahnya kepada generasi anak bangsa. Wa atharahum, dan bekas-bekas jejaknya. Athar itu bekas. Apa nampak tilasnya? Ya, ini Quran. Jadi nanti setelah saudara kita Ibu Nani, termasuk ayah saya, anak saya yang ada di Pondok Rangon, ya, saudara kita, istrinya Pak Yudo tercinta, bisa nanti akan dibangkitkan lagi. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami hidupkan kembali para almarhum dan almarhumah, para jenazah. Untuk apa di situ? Untuk diperlihatkan apa catatan, wa naktubu ma qaddamu, apa yang sudah mereka perbuat, wa atharahum, dan napak tilas apa kontribusi apa yang sudah dibuat. Wa kulla syai'in ahsaynahu, dan semuanya kata Allah aku kumpulkan fi imamin mubin, artinya di lauhil mahfud. Catatan itu enggak akan hilang nanti pada hari yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam konteks kita menghibur Pak Idaman, kita memperingati atau bertakziah pada malam hari ini. Di makam saya sampaikan bahwa Rasulullah meninggalkan 2 nasihat. Yang pertama yang terdiam, yaitu jenazah. Yang kedua mutaharrikan, yang bergerak. Inilah ayat-ayat Allah yang saya sampaikan, bahwa kita sebagai muslim, bagaimana kita meninggalkan dunia yang fana ini, yang kita tidak pernah tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Maka jangan pernah tidak membuat legasi atau warisan. Silakan di memorize, di remember, diingat kembali kira-kira sudah apa saya.
Usia saya sekarang 63, 66, 67, 70 dan sebagainya. Coba kita napak tilas betul-betul rekam jejak yang sudah kita perbuat. Warisan apa? Bukan harta, bukan mobil sekali lagi ya, tapi warisan yang kita akan bawa pada nanti fi imamin mubin yang tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Hadirin berbahagia, begitu indahnya Al-Quran, dan kita harus yakin bahwa kehidupan yang sedang kita jalani setelah di alam rahim ibu kita pindah ke alam dunia, dan kita akan pindah ke alam barzakh, dan terakhir kita akan pindah ke alam mahsyar. Ini adalah tahapan-tahapan yang kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab apa yang kita perbuat. Maka sekali lagi, hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah ayat Allah yang bergerak. Begitu saya sampaikan tadi, inna nahnu nuhyil mauta, ini adalah ayat Allah, bukan kata Nur Awan, ya, bahwa kita disuruh oleh Allah untuk menghimpun, mengumpulkan sejumlah kebaikan kita yang kita akan bawa. Tadi Pak Sulis ngimamin maghrib ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa saja sebesar sawit, sebesar biji sawi, sebesar atom yang kita perbuat, legasi apa? Hal ini berbahagia. Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Jangan sampai kita tinggalkan dunia yang fana ini, dan kita terus merenung, kita bertadabur terus, meresapi ayat-ayat Allah bahwa sudah seberapa bekal yang kita persiapkan. Kemudian melihat kita juga akan meninggalkan dunia fana ini, bagaimana kita akan dikenang oleh anak cucu kita, oleh tetangga kita, oleh masyarakat kita. Tidak ada lain adalah yang kita pilih adalah wa qaddamu ma atharahum, adalah bagaimana kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan kepada saudara kita, anak kita, istri kita, dan semuanya, sehingga ini menjadi sebagaimana napak tilas yang dikerjakan oleh Rasulullah atau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan dakwahnya yang begitu hebat, dengan personalnya yang begitu kuat, ya, dengan wibawanya yang begitu luar biasa, sampai kita mengenal Nabi Muhammad tidak lain adalah karena ada garis Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Ibu Hajar melahirkan Ismail, dari Ismail turun temurun sampai ke Bani Hashim, akhirnya menurunkan suku bangsa Quraisy, lahirlah Nabi kita Muhammad, dan hari ini kita menjadi pengikut Muhammad, ya, kita menjadi muslim dan muslimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir saya tutup dengan Quran surat 36 ayat 12. Mudah-mudahan kita betul-betul menyadari bahwa langkah, ikhtiar, denyut nadi nafas kita satu detik pun jangan pernah keluar dari kita sedang membuat sebuah catatan kebaikan kepada Allah. Yang ini akan menjadi saksi kita nanti, bukan mulut kita, tapi tangan kita, kaki kita yang akan berbicara, ya. Dan itu menyaksikan apa yang kita perbuat. Maka sekali lagi, sebelum matahari tenggelam di barat, sebelum matahari terbit dari barat, tenggelam di timur, seperti itu, insya Allah pintu taubat masih terbuka. Maka saya ingatkan, saya bertausiah kepada saudara saya, khususnya di Keranggan Permai, marilah kita akhiri perjalanan hidup kita ini wakun haditsan hasanan liman wa'an, dengan membuat cerita indah kepada orang yang sebelumnya yang kita tinggalkan, dan juga tentunya kita harus berada dalam garis husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita akhiri tausiah dan silaturahim kita dalam rangka takziah malam ketiga dengan doa wabil khusus untuk almarhum dan kita semuanya dan orang-orang yang sudah melalui kita, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighar rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha rabbana allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min hufarin niran Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin nasrun minallah wa fathul qarib fastabiqul khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Nur Alam. Alhamdulillah banyak manfaat yang mesti kita ambil hikmahnya, yang kita ingat bersama, dan insya Allah kita bermohon pada Allah mudah-mudahan ilmu ini bisa kita pahami dan bisa diberikan kekuatan kita oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dan ilmu yang benar-benar kita miliki. Amin. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang berikutnya sambutan sepatah dua kata dari Pak Idaman Bakti yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang juga mungkin ada ibu-ibu ya. Alhamdulillah hari ini ada yang saya rasakan ya, insya Allah ada ustaz yang diberikan oleh tausiah Pak Haji Nur Alam, insya Allah ini menjadi hiburan bagi saya ya, karena beliau pernah menyampaikan bahwa kita ini istilahnya mungkin bersedih itu hanya 3 hari ya, ya mudah-mudahan saya insya Allah ya bisa kuat, bisa sabar ya, dan terima kasih kepada Pak Nur Alam yang sudah banyak memberikan nasihat-nasihat yang perlu kita tekuni bersama, insya Allah akan kita jalani bersama ya. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kemudian juga saya menyampaikan ucapan terima kasih pada hari ketiga ini, insya Allah malam terakhir, kepada bapak-bapak yang hadir dalam acara ini ya. Saya berharap semoga doa yang pernah Bapak sampaikan untuk istri saya agar mungkin waktu dia sakit mendapatkan kesembuhan, kemudian setelah tiada
juga mungkin diampuni segala dosa dan kesalahan. Amin. Ya, ini saya ucapkan terima kasih. Insya Allah Allah memberikan balasannya dengan yang terbaik. Semua itu bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, semoga kita semua juga calon yang menunggu giliran kematian. Jadi seperti yang kemarin disampaikan, orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang mengingat kematian. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair. Ya. Baiklah, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idaman yang sudah memberikan sambutan, dan intinya adalah ucapan terima kasih yang banyak kepada para jamaah Nur Huda, jamaah Al-Falah, tetangga dan warga sekitarnya yang sudah membantu dari beliau almarhumah ini sakit sampai dengan meninggalnya dan sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih, dan kepada Bapak juga yang sudah hadir di tempat ini, di tempat rumahnya Pak Idaman ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki Bapak-Bapak ini senantiasa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian Bapak, jadi yang mesti kita lestarikan, kita budayakan adalah hal seperti ini. Jadi kita bertakziah cukup 3 hari saja, tidak usah pakai seminggu, tidak usah pakai 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Insya Allah ini yang sesuai dengan ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan intinya adalah menggembirakan, makanya kita pakai tausiah saja. Dan mungkin ya yang nanti mau pakai baca Al-Quran juga dipersilakan, tapi intinya adalah ingin menggembirakan dari Sohibul Musibah. Baik, untuk acara berikutnya kita tutup, dan alhamdulillah ini ada hidangan karena memang sudah disiapkan dan tidak memberatkan keluarga, silakan kudu nikmati. Yang dilarang Nabi adalah yang memberatkan. Kadang-kadang upacara 3 hari, seminggu, sampai nyembelih kambing, sampai nyembelih kerbau, itu kan yang terlalu memberatkan pada Sohibul Musibah. Nah, karena itu dipersilakan menikmati, dan nanti untuk itu mungkin kalau yang masih ada boleh dimasukin ke tas plastiknya, kata Pak Idaman juga begitu. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Terima kasih. Dipersilakan untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.